Dari Wonogiri kita ke Lampung untuk melihat event bonsai nasional yang digelar di Taman Keanekaragaman Hayati atau KHT. Sedang ada event pentas dan juga kontes bonsai nasional 2021 Tribuners dan diikuti oleh seluruh kabupaten kota se-Lampung dan juga dari luar provinsi. Selengkapnya ada Rangga di sana. Selamat sore Rangga. Rangga. Baik, Rangga, bisa diceritakan seperti apa event bonsai nasional yang digelar di Taman Kehati ini juga disebutkan dari mana saja pesertanya begitu Rangga? Baik rekan Ratu dan Tribuners, bisa saya jelaskan ya. Jadi event bonsai nasional ini diselenggarakan di Taman Keanekaragaman Hayati, tepatnya di Desa Mekarsari, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, dalam rangka Hari Ulang Tahun Mesuji ke-13, rekan Ratu dan Tribuners. Jadi untuk bonsai ini diikuti dari seluruh kota atau kabupaten di Provinsi Lampung. Bahkan dari luar Provinsi Lampung juga turut serta meramaikan atau berpartisipasi dalam event bonsai nasional di Taman Kehati ini. Seperti Sumatera Selatan, lalu Bengkulu, Jawa Barat, dan Banten. Begitu rekan Ratu dan Tribunas. Lalu untuk bonsai yang dipamerkan di event tersebut, ada jenis apa saja dan saya juga ingin tahu untuk antusiasme dari para peserta dan juga pengunjung. Baik rekan Ratu dan Tribuners, untuk jenisnya sendiri ini emang banyak ya. Cuman yang mendominasi itu adalah jenis beringin yang mendominasi di event Bonsai Nasional 2021 yang diselenggarakan di Taman Keanekaragaman Hayati. Nah, untuk pesertanya sendiri ini sudah saya jelaskan sebelumnya dari berbagai macam daerah, khususnya di Provinsi Lampung dan juga luar Provinsi Lampung. Pesertanya ada 700 sekian, 700 lebih pohon yang diperlombakan di ajang pameran dan kontes bonsai 2021 ini. Lalu untuk antusias dari penonton, karena memang ini diselenggarakan dari mulai 16 sampai dengan 24 November 2021, memang ada rangkaian acaranya, baik di penjurian, lalu penilaian, pemberian penghargaan, dan dibukanya untuk umum. Jadi buat pengunjung ini sangat ramai sekali ketika ada event bonsai nasional 2021 ini. Lalu Rangga, di Taman Kehati ini sendiri sebenarnya ada spot apa saja yang bisa dinikmati oleh pengunjung selain dari event yang saat ini sedang digelar, Rangga? Ya baik rekan Ratu dan Tribuners, jadi untuk Taman Keanekaragaman Hayati ini sedikit bercerita ya. Jadi sebelumnya memang hanya tempat kawasan hijau saja, tetapi seiring berjalannya waktu Taman Keanekaragaman Hayati ini terus ditambah wahana-wahana yang ada sehingga bisa jadi alternatif buat masyarakat luar atau masyarakat Kabupaten Mesuji untuk berwisata di Taman Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Mesuji ini. Jadi wahananya yang pertama itu ada kebun binatang. Kita bisa melihat namanya rusa, lalu buaya, burung, dan juga bisa menikmati menunggangi kuda. Lalu ada namanya wisata air, itu bayar tiket hanya 10.000, dan juga gedung-gedung serbaguna yang bisa disewakan, begitu rekan Ratu dan Tribuners. Berarti kalau boleh saya bilang bahwa Taman Kehati ini sangat cocok untuk dikunjungi, terutama untuk keluarga begitu ya, karena bisa memperkenalkan juga binatang-binatang kepada anak-anak begitu. Lalu untuk tarif agar bisa masuk ke Taman Kehati ini boleh disebutkan Rangga, dan juga seperti apa rute jika ingin berlibur ke lokasi ini? Baik rekan Ratu dan Tribuners, nah ini mungkin kelebihan dari Taman Keanekaragaman Hayati atau tempat wisata di Taman Keanekaragaman Hayati, karena memang sangat murah sekali ya. Untuk tiket masuknya sendiri itu hanya Rp10.000 saja.
Jadi pengunjung ini bisa menikmati semua wahana yang ada di Taman Keanekaragaman Hayati, baik itu kolam renangnya, baik itu tempat kebun binatangnya, dan dan yang lainnya begitu. Untuk biaya parkirnya itu juga hanya Rp2.000 untuk kendaraan bermotor, dan mobil itu Rp5.000. Untuk rutenya sendiri, jika dari Bandar Lampung itu bisa melewati jalan tol lalu tembus di uh, exit tol Simpang Pematang, lalu ngambil arah ke Pasar Simpang Pematang atau Desa Simpang Pematang. Jadi perkiraan waktu sekitar 2,5 jam ya dari Bandar Lampung begitu. Untuk selanjutnya ketika dari Simpang Pematang menuju Taman KHT itu akan ditemui namanya Pasar Brabasan. Nah, di situ ketika ada Pasar Brabasan akan dijumpai Tugu Macan. Nah, dari situ ambil kiri. Nah, dari situ sudah bakal ketemu namanya Taman Keanekaragaman Hayati. Mhm. Baik, terima kasih Rangga atas informasinya hari ini, dan Tribuners Anda bisa main-main ya ke Taman Kehati untuk event bonsainya, bonsai nasionalnya. Ini bisa Anda kunjungi karena kemarin besok hari terakhir, jadi masih bisa Anda kunjungi, tapi nanti selepas itu Anda juga masih bisa bermain ke Taman Kehati, tentunya dengan beragam destinasi wisata yang ada di dalamnya. Tadi ada kebun binatang dan lain-lain. Terima kasih Rangga atas informasinya, dan Rangga tadi juga sempat melakukan wawancara dengan pengelola Taman Kehati, Edwin Sirait. Berikut liputannya untuk Anda. Sifatnya temanya tentang edukasi dan rekreasi. Tentang edukasi dan rekreasi. Karena edukasinya ada pengenalan jenis-jenis tanaman dan hewan. Dan kemudian rekreasinya ada kolam renang, kemudian ada bebek goes, ada kuda, ada rusa, ada akuarium akutik ya. Akuarium akutik. Oke. Ada tempat pemancingan. Nah, ada guest house juga, ada gedung serbaguna. Oke, jadi memang Taman Keanekaragaman ini mengusung tema edukasi ya. Iya. Tapi ini menarik banget nih Mas. Maksudnya setahu saya kan memang Taman Keanekaragaman Hayati ini banyak banget mengenai lingkungannya lah ya. Tapi di sini banyak banget nih kayak wisata-wisata kayak kolam renang dan lain-lainnya. Itu kok bisa kayak gitu sih Mas? Sebenarnya asalmu. Nah, itu tadi Tribuner sejumlah destinasi wisata yang bisa Anda kunjungi nanti di akhir pekan. Semoga bisa menginspirasi ya, tapi tetap harus ingat untuk menjaga protokol kesehatan dan tentunya aturan PPKM yang berlaku. Saya Ratu Jati dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai ketemu di live travel update selanjutnya. Dah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.